Baik, perkenalkan nama saya Aisyah, NIM 18104166663, kelas manajemen A2 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UTS perilaku konsumen yang diberikan oleh dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau consumer behavior menurut 3 ahli? Jawabannya, pengertian perilaku konsumen menurut Hasan 2013 halaman 161, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, idea, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller 2009 halaman 166. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pengertian perilaku konsumen menurut Sunyoto 2012 halaman 251. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Soal yang kedua, apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misal antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, atau statistik? Jawabannya, hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya adalah dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui psikologis orang dalam membelanjakan uangnya yang meliputi sosiologis atau lingkungannya, antropologi tentang budaya warisan nenek moyangnya, serta ekonomi seperti kondisi keuangannya. Perilaku konsumen merupakan ilmu yang relatif baru dibandingkan ilmu yang lain. Ilmu ini berkembang ketika konsep pemasaran banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan. Kompleksnya perilaku konsumen dan perlunya memahami konsumen mendorong ilmu ini. Dalam berkembangnya memerlukan ilmu-ilmu lain yang terkait yang memungkinkannya mampu menjelaskan perilaku konsumen dengan lebih baik. Ilmu lain yang telah memberikan sumbangan pemikiran bagi studi perilaku konsumen. Soal yang ketiga, sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen. Jelaskan. Jawabannya, 3 perspektif riset perilaku konsumen, yaitu yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan.
Yang ketiga, perspektif pengaruh behavioral. Perspektif ini menyatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar, seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan, fisik, faktor ekonomi, dan undang-undang serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Soal yang keempat, sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk. Jawabannya, yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan membeli. Yang kelima, tingkah laku pasca pembelian. Soal yang kelima, bagaimanakah proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Jawabannya, proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan? Jawabannya, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Jawabannya, afeksi merupakan perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu. Biasanya diungkapkan dalam bentuk rasa suka atau rasa tidak suka. Konsumen yang menyukai suatu produk merupakan hasil dari emosi atau evaluasi efektif dari suatu produk. Kognitif atau kognisi adalah penggunaan pemikiran logis yang terjadi pada saat konsumen akan melakukan pembelian. Kognisi mengacu pada proses mental dan struktur pengetahuan yang melibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap lingkungannya. Soal yang ke-8, jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya, katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan dalam katalog tersebut. Soal yang ke-9, sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan Anda beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Jawabannya, ada 5 tahapan atau kriteria, yaitu yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, pencarian informasi,
Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian saya terhadap produk yang akan dibeli. Saya sebagai mahasiswa membutuhkan barang yang bisa digunakan untuk tugas perkuliahan yang dapat mengakses ke internet. Oleh karena itu, permasalahan tersebut, maka saya mencari informasi merek handphone dari banyak sumber. Informasi yang saya dapat bisa membuat bahan evaluasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan melihat manfaat, kegunaan, fasilitas, kelebihan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan saya dari beberapa barang serta merek tersebut. Setelah kegiatan mengevaluasi, maka saya mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan saya sebagai mahasiswa, yaitu pengambilan keputusan sebuah handphone yang berasal dari kebutuhan konsumen, yaitu yang bisa digunakan untuk mencari informasi di internet, untuk tugas perkuliahan, dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas kuliah saya. Keputusan pembelian yang terjadi membuat sebuah kepuasan maupun ketidakpuasan barang yang saya beli, karena barang yang saya beli harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga terjadi kepuasan akan pembelian sebuah handphone tersebut, serta akan membuat keputusan pembelian kembali akan merek handphone tersebut pada masa mendatang. Soal yang ke-10, menurut Anda bagaimanakah jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaring sosial tersebut? Jawabannya, Facebook dan Twitter sama-sama berguna dan penting, tapi masing-masing memiliki cara penggunaan yang berbeda. Twitter misalnya mungkin lebih maksimal untuk layanan konsumen secara real time, sedangkan Facebook adalah layanan terbaik untuk mendorong penjualan. Menurut The, pelaku bisnis sebenarnya bisa mendapatkan lebih dari sekadar like, komentar, dan share di Facebook. Facebook sebenarnya bisa menjadi layanan terbaik untuk mendorong konsumen mengakses website sang pelaku bisnis atau perusahaan bersangkutan. Jika ingin menjaring konsumen, pastikan bahwa layanan atau produk Anda benar-benar berarti bagi mereka. Menjalin hubungan yang harmonis adalah hal penting di media sosial. Untuk penggunaan Twitter, pastikan konten yang diposting relevan dengan bisnis Anda. Dengan demikian, orang-orang memiliki alasan untuk terhubung dengan setiap konten yang diposting. Soal yang ke-11. Silahkan buka link YouTube di bawah ini dan silahkan ditonton. Berdasarkan video di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Soal yang bagian A. Apa judul video A dan B di atas? Jawabannya, judul video A adalah perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan judul video B adalah perilaku konsumen. Soal bagian B, siapa pembicara dalam video A di atas dan dari mana pembicara tersebut? Dan siapa pembicara dalam video B di atas dan dari mana asal pembicara tersebut? Jawabannya, pembicara dalam video A adalah sekelompok mahasiswa UPB. Pembicara dari video B adalah Nurul Ramadanti, mahasiswa UPB. Soal bagian C, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A? Jelaskan. Jawabannya, perilaku konsumen merupakan suatu bagian dari perilaku manusia, dan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari bagiannya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku, peran budaya, subbudaya, kelas sosial yang sangat penting. Dan yang kedua adalah faktor sosial. Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, di antaranya adalah kelompok sosial dan kelompok referensi keluarga. Yang ketiga, faktor pribadi. Dan yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku seorang konsumen meliputi beberapa unsur penting, yaitu motivasi, belajar, kepribadian, dan konsep diri. Sikap yang meliputi A. Motivasi suatu kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. B. Persepsi proses di mana individu memilih, merumuskan, dan menafsirkan, memasukkan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti mengenai dunia. C. Belajar proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman, dan kebanyakan perilaku manusia adalah hasil proses belajar. D. Kepercayaan dan sikap kepercayaan, suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu, sedangkan sikap adalah organisasi dari motivasi, perasaan emosional, persepsi, dan proses kognitif pada suatu aspek. Soal bagian D. Apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B? Jelaskan. Jawabannya, kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan nilai guna. Di samping menghabiskan nilai guna barang atau jasa, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan, baik secara individu atau secara bersamaan. Selain itu, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini dapat disebut sebagai seorang konsumen. Contoh kegiatan konsumsi ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan setiap hari, namun tanpa disadari bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumtif. Adapun contoh kegiatan konsumtif seperti menggunakan sebuah aplikasi online dalam memesan layanan transportasi. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Ada 4 jenis perilaku pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, respon terhadap pembelian secara rutin. Yang kedua, pengambilan keputusan yang terbatas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang luas. Dan yang keempat, pembelian impulsif. Soal bagian E. Apa-apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video A dan video B tersebut di atas? Jawabannya, yang dapat saya pelajari dari menonton video A dan B adalah saya dapat mempelajari tentang perilaku konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang saya dapat dari menonton video A dan B adalah dapat mengetahui dan memahami apa itu perilaku konsumen. Sekian jawaban UTS perilaku konsumen dari saya. Terima kasih.